Untuk selanjutnya nanti ada Pak Yudha dari Adik Dewa yang akan menyampaikan, tapi nunggu Bianti dulu untuk menunjuk. Alhamdulillah, mohon maaf. Ya, sebelum acara berikutnya tanya jawab ya Bu Leni ya, sesi tanya jawab dengan Mbak Leni ya tadi pengennya tetap supaya lebih awet muda. Ya, ini sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di depan. Kita akan memberikan apresiasi kepada Ananda yang hebat luar biasa, anak saya tercinta. Mas Dewa, iya Mas Dewa maju Mas Dewa. Nanti Bianti kasih ini dong. Ya, ini anak kita yang luar biasa ya, hebat ya. Dia ini talentanya luar biasa di bidang seni ya. Kemarin sudah bisa merangkai kata-kata indah sampai menang juara 2 tingkat nasional ya. Tepuk tangan. Dari Leni, terkenal semua guru yang ada di SMP 2 Sedati, tidak ada yang tidak kenal sama Mas Dewa. Karena begitu ketemu itu langsung hormat dan saling cium tangan, luar biasa. Iya. Ibundanya juga luar biasa. Ibundanya luar biasa, Bu Elisa. Monggo maju ke depan Bu Elisa. Boleh berbagi di sini sama Bu Leni, tidak apa-apa Bu Leni. Oke, Bu Elisa monggo di depan. Oh di sini aja, oke. Nah ini karena sekolah kita adalah sekolah inklusi, sekolah yang ramah anak, bisa menerima anak apa adanya, keadaan apapun. Kita berusaha untuk membantu mereka, bekerja sama dengan orang tua, menggali bakat minatnya. Ya, di sini hadir orang tua hebat juga. Ini ada bundanya Okta, berdiri Bunda Okta ini. Okta ini, ini diperkenalkan. Okta ini juga kemampuan bahasa Inggrisnya luar biasa, ya. Dia insya Allah mudah-mudahan jadi ahli bahasa ya, Okta ya. Semangat Okta. Oh. Ini Okta itu luar biasa, ramah ya, terkenal ramah. Kalau Dewa terkenal santun ya luar biasa. Okta ini terkenal ramah dan suka keliling, Bu. Makanya di sekolah ini semuanya kenal sama Okta ya. Terus ada yang ada lagi Mas Alvin. Mas Alvin ini ramah sama ya, terkenal paling ganteng katanya se-SMP 2 Sedati. Ini Mas Alvin ya. Oke. Terus kemudian ada Mas Raffi. Mas Raffi ini suka membantu, suka menolong. Bu Yanti selalu dibantu. Bawa apa Mas Raffi hadir langsung ya. Terus ada Mbak Lydia. Mbak Lydia ini juga penolong luar biasa. Ini makanya dengan namanya Mbak Lydia ini adalah teman-teman kita hebat dari SMP 2 Sedati. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada bundanya Mas Dewa untuk sharing tentang bagaimana pendampingannya Mas Dewa sehingga bisa berprestasi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengenalkan diri saya, nama saya Elisa Nursanti. Yang kalau di SMP sini saya biasa disapa dengan namanya Dewa atau ibunya Dewa. Kebetulan bapak-bapak yang enggak kebetulan ya, saya juga terima kasih Allah sudah memberikan anak yang istimewa pada diri saya. Tapi saya sendiri sangat membanggakan anak saya ini karena selama dia ikut saya atau saya diberikan amal mengasuh dia, saya tidak pernah merasa kerepotan, tidak pernah merasa direpotkan sama kehadiran dia yang menderita ketunaan, yaitu tunarungu atau kebulian, sehingga dia tidak bisa mendengar.
bingung juga Ibu. Begitu saya diberitahu sama oleh dokter, kalau anak saya itu menderita tunarungu, saya benar-benar shock. Mana ada orang tua yang menerima ya kondisi seperti itu. Dan keluarga itu tidak ada seperti itu, tidak ada. Hanya doa saja. Karena pada waktu hamil saya terkena virus rubella. Waktu itu saya juga bingung mau tak makan anakku ini. Tak bilang karena kan susah ya komunikasi dengan dia. Karena dia tidak mendengar apa yang kita katakan. Semuanya harus kita jawil, kita. Akhirnya yang saya alami pertama itu saya bawa ke tumbuh kembang anak, pusat tumbuh kembang anak dan ke RSAL. Di situ saya melihat para terapis itu bagaimana menerapi anak saya, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara mengembangkan apa yang dia dapat dari ya bawaannya lah, kayak umpamanya dia waktu itu suka menghitung puzzle-nya atau bolanya atau lempar-lempar apa, itu setiap hari saya amati karena saya sendiri nggak pengen kehilangan momen sedikit pun dalam mengasuh anak saya karena memang berbeda dari dua kakaknya. Saya punya 3 orang anak, yang 2 putri dan yang ini paling bungsu. Yang 2 tidak apa, normal sepertinya saya dan kakaknya. Setelah saya bawa ke pusat tumbuh kembang anak, dia mulai memasuki sekolah playgroup, di mana waktu itu ada playgroup di depan rumah Bianti, Bu Leni. Tapi karena kondisinya dia seperti ini, ditolak Bu Leni, ditolak, tidak bisa, alasannya dengan bahasanya. Ya sudah, saya mengalah. Akhirnya saya cari-cari. Kebetulan saya ketemu di Karya Mulia, memang khusus untuk anak-anak tunarungu. Nah, dari situ saya mulai bisa melihat kelebihan anak saya dengan kekurangannya ini. Apa saja yang memang saya akui, Karya Mulia itu jago pengajarnya itu, benar, bagus memang, banyak itu prestasi yang yang dikeluarkan oleh anak-anak, yang didapat oleh anak-anak Karya Mulia itu. Kayak kemarin yang waktu Dewa Modeling itu yakin itu disponsori oleh salah satu desainer Karya Mulia, tulisan Karya Mulia, dan itu prestasinya sudah internasional sampai ke Fashion Week Prancis. Saudaranya itu kan yang kita utamakan orang. Begitupun bapak yang hadir di sini pasti ingin anaknya semua mandiri kan Bu. Untuk karena ibu bapak mungkin lebih gampang putra putrinya ya, karena nggak mengalami seperti anak saya, jadi lebih bisa mengarahkan. Kalau anak saya katakanlah blank, nggak punya gambaran mau diapakan, apalagi kondisi di negara ini belum mendukung seperti di Australia atau di Inggris kan. Itu ya, Australia itu sangat konsen terhadap anak-anak seperti ini. Negara kita kan enggak, masih abu-abu semuanya. Nah, itu saya bingung, mau saya apakan anak saya ini. Akhirnya perlahan tapi pasti dia menunjukkan. Pertama itu guru TK-nya, "Mah, ini kayaknya adalah pintar matematika, sama pintar mengenali warna atau mencampur warna." Oh iya. Nah, mulailah saya pelan, secara perlahan saya lihat dia, saya kembangkannya matematika itu apa. Saya ikutkan lomba-lomba kecil-kecilan dulu Bu, kayak umpamanya berhitung cepet-cepetan dengan jari atau apa, pokoknya apa yang ada lah gitu. Alhamdulillah dia menang berhitungnya itu, karena pandai berhitungnya itu kata gurunya itu. Nah, menang. Nah, sudah dari situ terus dia ikut modeling dari TK itu, ikut modeling, terus akhirnya saya pikir kalau dia
waktu itu modeling nggak apa-apa ya di Karya Mulia, terus habis lulus dari Karya Mulia TK masuk SD. Lah SD ini saya bereksperimen dengan anak saya masukkan ke sekolah umum. Mau nggak mau saya harus banyak benturan. Nah, ini terjadi benturan, saya ditolak kiri dan kanan gitu. Tapi kebetulan lagi-lagi Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pemurah. Saya waktu itu sudah ditolak habis-habisan waktu SD itu sama guru-guru itu. Nggak bisa itu ini macam-macam lah, bla 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 rasanya. Lah kok waktu itu ada inspeksi dari dinas pendidikan yang datang ke situ. Mungkin melihat mata saya sembab, kasihan. Saya ditanya, kenapa ibu kok kayaknya hampir selesai menangis. Saya ungkapkan perasaan saya, ini anak saya itu loh hanya kendala bahasa, segalanya dites itu bisa menulis, membaca, berhitung, menggambar, itu lulus semuanya dengan bagus hasil tesnya itu. Tapi mereka itu alasannya bahasa. Memang ya saya sadar sih, bahasa anak saya ini menggunakan bahasa isyarat. Walaupun sudah ada alat bantunya ini cuma 25% Bapak Ibu. Jadi harus tetap menggunakan bahasa isyarat. Awalnya saya juga kebingungan ya, kayak asal gitu. Makan gitu loh, terus jalan-jalan, terus mandi gitu. Seperti itu. Tapi lama-lama kita di Karya Mulia, kita para orang tua difasilitasi untuk sekolah bahasa isyarat di tiap hari Sabtu minggu kedua, dan itu didatangkan ahli bahasa isyarat memang dari Belanda waktu itu. Jadi memang betul-betul konsen Karya Mulia itu memang bagus. Tapi saya sendiri mikir, kalau selalu saya kumpulkan dengan anak-anak sesamanya, ya tidak bisa bergaul dengan yang lainnya gitu. Akhirnya ya saya ambil aja jalur lintas, saya masukkan ke sekolah umum yang ada di dekat rumah saya. Habis dari situ saya ditolak, ininya akhirnya bisa masuk, alhamdulillah. Karena bapak dikasih ini tadi, itu kepala sekolahnya ditegur, wah begini mau mampu nilainya juga bagus, ini ya seterusnya kan saya kasih tahu. Ini apa ya? Saya ditanya, itu mampu nggak cari guru pendamping untuk anak ibu yang bisa berbahasa isyarat agar guru-gurunya juga tidak kesulitan. Saya siap. Akhirnya saya carikan guru pendamping yang bisa berbahasa isyarat, dan kebetulan ada anak Nesa yang kos di sebelah rumah saya, di belakang rumah saya itu sanggup. Akhirnya dia yang mendampingi. Ya. Di SD itu juga dia mulai sudah terlihat juga menggambar, terus berhitung, dan kebetulan lomba-lomba juga banyak diadakan, dan dia bisa bersaing dengan anak-anak reguler. Akhirnya ya alhamdulillah sudah lega perasaan saya. Tapi ya saya harus pandai-pandai mengamati anak saya dan harus selalu mendampingi sampai saya mengorbankan pekerjaan saya. Saya keluar dari pekerjaan hanya untuk mendampingi anak saya, karena saya nggak ingin tertinggal momen sedikit pun untuk anak saya ini. Karena ya itu tadi saya bilang, masa depan kalau jenengan semuanya yang punya anak tidak ada masalah kan gampang ya diarahkan. Nah kira-kira kamu masuk begini itu kan bisa nyambung. Kalau ini tidak, jadi saya harus benar-benar mencari inisiatif, mencari gambaran atau yang dia tahu, saya kasih tahu, nanti harus begini, ini begini, itu baru dia bisa jalan, bisa menerima. Harus ada contohnya. Harus ada contohnya. Setelah dari SD masuk ke SMP, juga begitu, penuh air mata dramanya. Saya ditolak habis-habisan waktu itu, bahkan dikata-katai sama kepala sekolahnya. Akhirnya saya nggak rela, anak saya diginikan, sama saya panggil ke bupati. Waktu itu saya bilang, kalau buat aturan inklusi itu yang jelas dan difasilitasi, jangan hanya boleh, tapi kenyataannya membuat saya menangis.
menangis Pak, saya dihina kiri kanan begini ini. Kalau memang nggak boleh di tempat SMP reguler, ya harus anak begini harus di YPAC, ya sudah, nggak usah macam-macam, nggak usah dibaurkan kalau hanya untuk dihina. Sudah habis itu saya disuruh milih sama ketua Diknas waktu itu Pak Agus ya, nggak salah Pak Agus itu. Bu, ini ada sekolah inklusi yang bagus. Ibu milih yang mana? Lah yang SMP sini, terus dari itu tertera di atas. Habis itu saya nggak tahu kok tiba-tiba seneng gitu aja. Udah ini aja SMP Dosdati. Nah kebetulan pendamping guru koordinator inklusi ya Pak Amin itu dia itu bilang, iya Bu, jangan di SMP Gedangan, sulit nanti kalau nyebrangnya, ini di SMP Dosdati. Iya, terus saya tuh kok ya sek gitu loh, langsung ke sini. Terus ke sini, anak saya diterima di sini. Terus Pak Irham yang pertama ya Bu Yanti, itu Pak Irham sudah bilang, ini sudah begini. Bahkan waktu dites di SMP 4 aja Pak Budi itu sudah bilang, nanti saya kembangkan begini Bu, karena dia sudah punya bakat begini. Apalagi sudah ditunjang oleh yang kemarin, mulai dari playgroup, TK sampai SD gitu. Terus habis itu, iya Pak, terus yang Pak Budi senengi itu apa? Saya bisa diajak kerjasama. Dan gimana nggak bisa diajak kerjasama? Saya orang tuanya, iya toh? Orang tua kalau nggak bisa diajak kerjasama, anaknya mau jadi apa? Kan gitu, udah begini, nggak bisa apa kan gitu. Habis itu dari sini terus Pak Irham mengundurkan diri, Pegang Wiyanti. Alhamdulillah, karena saya kok tambah berkembang di Pegang Wiyanti. Yang ini hebat, benar hebat. Terus juga anak saya sampai terpilih menjadi anggota OSIS ya Wiyanti ya, anggota OSIS. Sampai waktu itu saya di WA Wiyanti, di WA Bu Riris ya. Saya nggak yakin apa iso anak ini menjadi OSIS, anggota OSIS apa sih bisa dilakoni. Ketika saya tanya-tanya, saya bisa Bu gini. Oh iya, ya sudah. Terus ketika ada pandemi COVID itu juga rezeki ibu saya. Pandemi COVID, saya di WA Bu Yanti diminta untuk lomba ikut cipta puisi tingkat nasional di Kemendikbudnas ya. Nah itu diminta sama Pak Didi juga ya, kepala sekolah. Dan alhamdulillah karena dia itu merasa kesepian, walaupun hidupnya di kayak begini ini kan rame ya ibu, bapak-bapak, tapi kan dia merasa nggak bisa mendengar kan. Sampai saya pernah loh ditanya begini, ibu kenapa? Ibu itu kalau dipanggil bisa noleh, saya kok enggak? Apa bedanya? Sampai pernah dia tanya ini. Saya bilang, nanti itu sakit telinganya, sampai nggak bisa mendengar. Makanya ibu berikan telinga sambungan, biar adik bisa mendengar. Ya. Adik itu kesepian Bu kalau di sekolah loh. Temanku kan banyak, itu kalau ibu jemput kamu mesti dewa. Terus bu gurumu juga lihat ini WA-nya ibu bapak guru sama teman-temanmu. Kalau kamu kurang apa atau nggak tahu apa bisa tanya. Terutama ini Mbak Ecita ini waktu dari satu kelas ya Mbak Ecita ya selalu membantu PR tugas-tugas karena bahasa Inggrisnya buku LKS-nya hilang ya Ecita ini yang saya tuju. Ya Mbak Ecita ya terima kasih ya sudah. Nah pada waktu itu karena dia merasa kesepian dan merasa nggak punya siapa-siapa di dunia ini, dia itu hobinya menulis. Saya suka nulis memang. Daripada kamu nggak bisa mencurahkan perasaanmu, kamu hobinya marah-marah sama ibu atau apa, coba deh tulis itu. Apa yang kamu rasakan selama menjadi anak ibu dengan menyandang kebulian kamu nggak bisa mendengar. Nulis akhirnya. Kebiasaan menulis. Dan saya tahu memang dia suka menulis gitu. Makanya tulisannya cukup bagus. Dan bahasanya juga agak terbalik-balik. Biasanya anak gini kan biasanya
bahasanya itu terbalik-balik, namanya ibu mau kemana ibu mau gitu. Biasanya gitu dibalik-balik, jadi kosakatanya amburadul. Nah, untuk memperbaiki hal itu saya berinisiatif untuk mengajari dia menulis agar kata-katanya itu jauh lebih bagus. Akhirnya itu dia menulis sampai bisa mengungkapkan perasaannya sendiri atau apa. Nah, begitu ada lomba cipta puisi, dia sendiri nggak mengalami kesulitan karena sudah terbiasa untuk menulis. Karena literasinya cukup lumayan, Pak. Itu membaca apa itu juga saya, dan yang memang Bu ya, yang paling penting dalam mendidik anak itu adalah pendampingan. Ya Glenn ya, pendampingan itu yang utama. Baru kita tahu apa mau anak kita, mau kemana anak kita, itu yang utama. Walaupun anak saya nggak bisa mengungkapkan atau berkata-kata, tapi saya tahu dengan gerak tubuhnya saja saya tahu anak mau apa, mau ngapain, mau kemana, itu saya tahu apapun itu. Nah, habis itu setelah dia menulis, ya kebetulan ini saya punya anak yang nomor 2 itu di psikolog juga, di UNER juga, di UNER juga. Masuknya tahun 2012, Binari. Iya, tahu ya, mungkin tahu mungkin ya, kan ketemu, ya itu tahun 2012. Itu juga karena saya berdoa. Semoga kakaknya ini diterima di sekolah karena bisa membimbing adiknya, agar bisa membimbing adik. Dan alhamdulillah dia diterima juga di situ di sekolah. Nah, habis itu karena dia ini kesulitan kalau sama terapisnya itu Bu, mamanya mengeluarkan huruf R itu sampai bertahun-tahun. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak seperti anak saya ini menyandang kebutuhan ini, satu huruf itu belum tentu satu hari bisa. Bisa-bisa itu sebulan bahkan setahun. Satu huruf itu, namanya ibu, bapak, bisanya 1 tahun. Paling cepat itu sebulan. Jadi kita benar-benar harus telaten, harus sabar untuk mendampingi itu. Tapi ya itu. Nah, karena bimbingan dari kakaknya itu kebetulan kakaknya juga psikolog, satu lulusan Glenn. Jadi satu alma mater ya. Itu adiknya ini bisa berkembang lebih baik lagi. Nah begitu ada lomba cipta puisi itu kakaknya juga membantu. Nanti ini begini. Itu dari kakaknya. Oh iya, saya masukkan. Dan saya tidak menyangka menang menjadi juara kedua. Tidak menyangka. Iya, dapat. Ini kemarin saya juga di WA Bu, tapi nggak tahu isinya apa pun saya buka dari Kemendiknas. Nggak tahu tanya apa. Mungkin ya itu. Nggak tahu nanti apa saya belum buka, tapi subuh nanti. Ya itu, itulah cara saya untuk mengembangkan bakat anak saya dan kemampuan anak saya agar bisa menjadi anak yang mandiri, tidak bergantung. Ya kita sebagai orang tua kan nggak umur panjang sekali ya Bu ya, sampai berapa ratus tahun gitu tidak, umur kita nggak bergantungan. Siapa tahu saya dipanggil lebih cepat, dia sudah bisa mandiri sendiri. Begitu. Jadi nggak merepotkan kedua kakaknya, walaupun kakaknya itu sangat konsen sama adiknya, sangat sayang. Tiap hari ditelepon, ditanya apa keperluanmu, gimana pelajaranmu, apa yang kamu lakukan setiap hari. Bahkan saya sendiri aja kalah, mengalahkan saya sebagai ibunya. lebih kakaknya itu ini, terutama yang psikologi itu. Nah itu. Jadi yang bisa saya tekankan di sini adalah kalau kita memiliki anak-anak seperti ini, konsentrasi kita atau pendampingan kita lebih diutamakan, lebih agar kita bisa menggali
potensi anak ini sampai seberapa jauh untuk bisa kita kembangkan agar dia bisa menjadi anak yang mandiri secara lahir batin, ya insya Allah secara finansial. Seperti itu. Sekarang dia ini untuk melatih kemandirian yang lain yang masih saya teruskan modelnya. Kemarin dia tampil di Grand City dan sudah disiarkan oleh Kompas, Jawa Pos, JTV gitu. Dan alhamdulillah sudah dapat dari beberapa agensi, sudah dapat tawaran. Biar itu biaya sekolahnya. Jadi alhamdulillah ini Bapak itu sangat pamer ya, karena saya sendiri itu orang tua tunggal ya. Jadi dia bisa membiayai dirinya sendiri lewat lomba-lomba itu. Mulai dari Karya Mulia yang TK itu setiap lomba dia menang, dia dapat uang, saya tabung. Akhirnya sekarang ya lumayan kan. Seperti itu. Jadi tidak ada trik khusus atau apa yang bisa saya lakukan. Ya sekedar mengalir begitu saja. Karena saya takut anak saya ini nanti nggak menjadi apapun atau ya seperti itulah. Kan banyak ya orang-orang yang seperti anak saya ini akhirnya jadi pengangguran, sekedar apa tak apa gitu ya. Yang lebih menyedihkan lagi itu jadi peminta-minta, itu saya lebih menyedihkan lagi. Makanya itu kalau di tempat saya yang mempunyai anak-anak yang seperti ini, didirikan sebuah komunitas agar jangan terjadi hal-hal yang seperti itu, biar kita sama-sama maju lah untuk kemandirian mereka. Jadi yang saya tekankan itu, saya hanya bisa mendampingi anak saya di setiap saat agar bisa mengarahkan dan menggali potensi anak saya. Hanya itu saja senjata saya, yang lainnya saya nggak tahu. Hanya ya saya ikuti aja. Karena seperti kayak event-event tertentu itu kan kita juga butuh sponsor ya Bu ya. Itu juga ya saya lakukan dengan perjuangan yang sangat-sangat keras. Kayak kemarin itu ya Bianti modeling itu untuk menyelenggarakan hal seperti itu, agar kan kemarin itu kebetulan hari disabilitas internasional dan kita harus cari sponsor. Dan kalau cari sponsor itu ibu-ibu, apalagi untuk anak-anak seperti ini ya khususnya, itu banyak menguras emosi. Air mata sudah tidak air mata air, tapi air mata darah. Hati pikiran hancur-hancuran, penghinaan di mana-mana, sudah disepelekan, nggak dilihat aja ya ada mau. Tapi ya dengan penuh perjuangan dan kegigihan demi anak-anak kita, demi kemajuan anak-anak kami yang seperti ini, apapun saya lakukan. Walaupun katakanlah saya itu mengemis, mempermalukan diri sendiri demi kemajuan komunitas kami yang seperti ini, agar mereka sendiri itu jangan sampai ya seperti itu, nggak menjadi apa-apa, hanya bisanya meminta-minta atau merepotkan lah gitu, jangan sampai. Makanya untuk mengatasi seperti itu, saya selalu bilang ke anak saya walaupun dengan bahasa isyarat, Dewa, kamu anaknya ibu yang sakit telinganya, tolong ya, yang kuat hatimu. Apalagi nanti kalau sudah selesai sekolah kan harus mandiri, itu kamu harus kuat dan semangat kuat harus kamu jalan, harus kamu pegang, harus kamu tanamkan dalam dirimu agar kamu tidak jadi anak yang tidak berguna. Ya, tetap semangat, tetap itu. Walaupun dia kadang-kadang ya, ibu aku capek ini itu, dengan bahasanya dia, semangat, harus semangat supaya kamu bisa segalanya.
walaupun kamu nggak jadi ini nggak jadi, tapi kamu paling tidak itu punya keterampilan yang bisa kamu kembangkan selanjutnya. Jadi ya itulah senjata saya, hanya menyemangati anak saya, hanya supaya anak saya jangan sampai putus asa, karena tidak mudah juga dia, walaupun di sekolah itu teman-temannya banyak yang menyayangi atau orangnya, tapi dia sendiri itu merasa kesepian. Ibu, aku di sekolah itu sepi, kadang-kadang aku malas sekolah. Jangan begitu, temanmu banyak, cuma temanmu aja yang nggak bisa bahasamu. Ya ajarin dong temennya bahasa isyarat atau apa, kan bagus juga untuk mengembangkan ini. Oh ya, itu kayak seperti Surya Sahid, tapi juga kan mengembangkan bahasa isyarat. Dia walaupun sudah kan nggak mau ngomong bicara gitu kalau di umum, dia mengembangkan bahasa isyarat. Nah seperti itu deh, kamu harus tahu kalau temanmu beda bahasa dengan beda. Nah, oh iya, akhirnya dia semangat lagi, masuk lagi. Ini pun akhirnya di pandemi ini juga dia juga sudah ingin masuk sekolah karena dia ingin ketemu sama temannya. Dia sepi tiap hari ibu. Jadi setiap ibu, bapak-bapak dari saya, cara saya merawat, mendidik dan menggali potensi anak saya yang seorang tunarungu atau tuli agar bisa bersaing dengan yang lainnya, bisa bersaing dengan anak yang normal, katakanlah bisa maju lah seperti anak-anak yang tidak kekurangan satu apapun. Hanya itu bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, Bianti. Dan yang saya ini terakhir ya, saya mohon dengan sangat Bapak Ibu, anak-anaknya yang tidak punya masalah seperti anak-anak ini, agar bisa paham anaknya itu mau apa, mau gimana, itu aja sudah. Apalagi panjenengan ya yang nggak kekurangan apa-apa, putra putri ini gampang lah diajak komunikasi. Saya aja bisa kok, anak-anak saya walaupun begini, walaupun sudah saya nggak bisa cerita, nangis nggak bisa cerita, walaupun seperti itu, tapi saya dengan gigih, dengan semangat perjuangan seperti Presiden Soekarno memerdekakan negara kita, saya juga anak saya ingin merdeka juga dalam kehidupan ini dan nggak mau yang lemah-lemah gitu. Saya berjuang dan mendampingi terus-menerus agar anak saya juga tetap semangat dan bisa bersaing dengan yang lainnya. Hanya itu yang saya tanamkan pada diri saya. Terima kasih yang saya ucapkan pada Bapak Ibu wali murid kelas 9 yang sudah mau mendengarkan cerita saya, mau berbagi cerita dengan saya, bagaimana saya mendidik, mendampingi anak saya agar bisa berkembang dengan lebih baik. Matur nuwun, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenang-kenangan untuk Mas Dewa. Sukses selalu Mas Dewa. Ibu matur pendampingannya luar biasa. Saya juga matur sama Bianti karena Bianti dulu yang hebat. Yang paling hebat pokoknya Bianti. Anak saya lebih jauh berkembang di SMP. Saya juga khawatir Bianti mau selesai sekolah gimana. Insya Allah tetap kontak Ibu. Jadi kita juga kerjasama dengan Mas Dewa pengen masuk SMA 1 Gedangan. Kita juga ada kontak dengan guru BK-nya. Dan mungkin informasi untuk yang lainnya kita juga nanti rencananya mulai Januari kerjasama dengan Yayasan Peduli Kasih untuk pengembangan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kalau Mas Dewa memang passionnya di fotografi, nanti dia diusahakan masuk ke kelas fotografer ya. Sukses jadi fotografer internasional. Ibu Bapak, itu
tadi semoga memberi hikmah pada kita semua, dan perlu diketahui bahwa Ibu Elisa ini hebat luar biasa karena tadi mungkin beliau juga sudah menyampaikan orang tua tunggal, ayahnya Mas Dewa meninggal saat Mas Dewa kelas berapa bukan? Umur 10 tahun. Jadi beliau dengan giginya membawa amanah dari ayahnya untuk mendampingi supaya Mas Dewa bisa sukses. Ya, itu supaya menginspirasi kita bahwa anak kita adalah anak hebat dan semuanya pasti punya kelebihan. Di sisi mereka ada kekurangan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menggali kelebihannya saja. Jangan pernah melihat kekurangannya. Ibu bapak, mohon maaf, saya tekankan, saya selama jadi guru BK di SMP 2 Sedati mulai 2009 hingga saat ini, saya tidak pernah mengatakan anak itu nakal atau anak itu kurang dalam hal apa, tapi selalu saya katakan kamu punya kelebihan ini loh nak. Nah, itu aja yang difokuskan. Jadi ada yang nangis-nangis gak bisa matematika, Bu Yanti gak bisa matematika sampai nangis-nangis. Jangan dilihat gak bisanya itu. Coba kamu cari yang kelebihanmu itu yang kamu syukuri dan kamu kembangkan, kamu optimalkan. Itu nanti yang bakal membuat kalian sukses. Itu seperti itu. Jadi sekarang bukan jawabannya lagi anak gak bisa matematika dipaksa untuk bisa matematika, sampai sehari dileskan matematika di 3 tempat, tambah anaknya jadi stres ya. Mohon maaf, ngapunten. Jadi tidak perlu, tapi carilah kelebihan. Kelebihan itu yang justru malah yang didanai, yang disupport, yang didukung. Misalnya kelebihannya di bidang game. Anak saya loh Bu Yanti kok suka nge-game, terus stres saya. Coba diarahkan, jangan memakai gamenya, tapi pencipta gamenya. Nah, diarahkan ke sana, karena kelebihannya memang di sana. Terus seperti itu. Baik, untuk selanjutnya sesi terakhir tanya jawab ya Bu Leni. Ini ngapunten paling panjang. Kemarin itu jam 10 kita sudah berusaha menyudahi. Tapi tidak apa-apa ya, ini agak panjang ya Pak ya, karena tidak terburu sholat Jumat. Kalau kemarin kan terburu sholat Jumat, jadi bapak-bapak sudah gelisah Ibu. Jadi ngapunten saya sampai menekan narasumber. Itu seperti demikian. Tapi alhamdulillah sekarang juga ibu bapak banyak yang libur di hari Sabtu. Monggo ada sesi untuk